Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat tani sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mereview penyakit kresek pada tanaman padi atau biasa juga disebut dengan penyakit hawar daun. Penyakit ini disebabkan oleh Xanthomonas oryzae. Ini salah satu bakteri yang ditandai dengan mulai dari tepi daun yang berwarna orange keabu-abuan dan akhirnya mengeringnya daun padi sampai dengan ke tulang daun. Dapat menyerang pada masa vegetatif maupun masa generatif, yang berdampak dapat menurunkan hasil produksi sampai dengan 30% atau bahkan sampai dengan gagal panen. Namun akan berdampak lebih buruk jika menyerang pada masa generatif. Adapun penyebab daripada penyakit hawar daun ini adalah terbawanya bakteri Xanthomonas ini dari benih yang akan ditanam. Karena memang seharusnya petani mengetahui riwayat-riwayat benih yang akan ditanam pada musim tanam, kondisi lingkungan yang terlalu basah, dan pemupukan nitrogen yang berlebihan, serta salah dalam memilih bahan pengendalian atau obat-obatan. Adapun cara penularan bakteri ini yaitu melalui tetesan hujan yang mengenai daun yang terserang dan menetes kembali pada daun-daun yang belum terserang. Selain itu juga bisa terbawa dari angin. Untuk itu memang pengendalian hawar daun ini harus dilakukan benar-benar cepat karena penularannya yang begitu cepat. Para sahabat tani sekalian, pengendalian daripada penyakit hawar daun ini ada dua macam, yaitu pertama pengendalian alami. Pengendalian alami yaitu dengan menggunakan bibit yang sehat dan tahan terhadap hawar daun. Ada baiknya perendaman benih yang akan ditanam dicampur dengan bakterisida dengan dosis rendah untuk membunuh patogen bakteri yang terbawa. Lakukan penyemprotan herbisida pasca panen untuk membunuh tanaman inang bakteri. Gunakan pola tanam jajar logowo, menggunakan pengairan berselang, serta dilakukan pemupukan berimbang, dan jangan terlalu banyak unsur nitrogen khususnya pada musim hujan. Selain daripada pengendalian secara alami, penyakit hawar daun ini juga bisa dilakukan dengan melakukan pengendalian secara kimia. Kali ini saya akan melakukan penjelasan pengendalian kimia dengan menggunakan bakterisida ataupun fungisida yang berbahan aktif tembaga. Antara lain bakterisida ataupun fungisida yang berbahan aktif tembaga ini misalnya saja Nordox dengan bahan aktif tembaga oksida, ada Kuproxat atau Kopside 77 dengan bahan aktif tembaga oksisulfat, ada Plantomisin dengan bahan aktif tembaga asetat dan agrep. Dosis pemakaian sebaiknya ikuti dosis yang telah dijelaskan pada kemasan fungisida ataupun bakterisida yang telah direkomendasikan. Hindari menerka sendiri dosis karena akan berakibat fatal dalam pengendalian. Para sahabat tani sekalian, kenapa saya menjelaskan pengendalian dengan kimia menggunakan bahan aktif tembaga? Karena memang keunggulan daripada fungisida ataupun bakterisida berbahan aktif tembaga untuk pengendalian hawar daun ini sangat baik. Antara lain dapat bekerja secara kontak. Selain membunuh patogen, biasanya bahan aktif tembaga ini juga dapat melapisi daun dan dapat bersifat transliminar. Artinya bahan aktif tembaga ini dapat melapisi daun bagian atas dan bagian bawah tanaman padi kita. Dan beberapa merek tertentu bahan aktif tembaga ini dapat dimix dengan bahan aktif lain. Dan yang paling penting adalah bahan aktif tembaga ini tidak mudah tercuci oleh air hujan, sehingga waktu pengaplikasian sangat fleksibel. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.